Praktek Matematika Peminatan, Variabel Acak dan Distribusi Binomial. Kelas 12 IPA 3, kelompok 6. Anggota Nadia Bahdar, Nuvenda Pinontoan, Regina Sasuang, Zaid Budiman, dan Zevanya Rumambi. Materi Variabel Acak Diskrit oleh Nadia Bahdar. Soal, dalam pemasangan lampu ada dua kejadian yang mungkin, yaitu lampu dalam keadaan baik atau B dan lampu dalam keadaan rusak atau R. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil secara acak 3 buah lampu hasil produksi. X didefinisikan banyaknya lampu yang rusak dalam pengambilan tersebut. Buatlah distribusi peluang kumulatif X. Nah, pertama kita menentukan kemungkinan keadaan lampunya itu apa aja. Nah, di sini ada lampu pertama, lampu kedua, dan lampu ketiga. Kemungkinan pertama, lampu pertama, kedua, dan ketiga itu dalam keadaan baik. Kemudian kemungkinan selanjutnya, lampu pertama dan lampu kedua dalam keadaan baik, sedangkan lampu ketiga dalam keadaan rusak. Kemudian selanjutnya BRB, BRR, RBB, RBR, RRB, dan RRR atau lampu rusak semua. Variabel acak X didefinisikan banyaknya lampu yang rusak atau R. Nah, kemungkinan banyak lampu yang rusak atau R itu dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama ada X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti nggak ada lampu yang rusak. Jadi kalau X-nya sama dengan 0 itu lampu dalam keadaan baik semua. Kemudian yang kedua X sama dengan 1. Berarti lampu yang rusak itu ada 1. Jadi kemungkinannya yaitu BBR, BRB, RBB. Kemudian X sama dengan 2. Berarti lampu yang rusak itu ada 2. Jadi BRR, RBR, RRB. Kemudian terakhir X sama dengan 3. Berarti ketiga lampu itu rusak semua. Jadi RRR. Nah, sekarang kita lihat peluangnya. Kalau bicara peluang, pasti ada ruang sampel atau NS, yaitu 2/3. Karena kemungkinan lampunya hanya ada 2 keadaan, yaitu baik dan rusak, sedangkan lampunya ada 3. Jadi 2/3 sama dengan 8. Kemudian PX sama dengan X atau peluang banyak lampu yang rusak. Yang pertama X sama dengan 0. Kita lihat ada berapa sih ruang sampel untuk X sama dengan 0. Nah, di sini hanya ada 1, yaitu BBB. Jadi peluangnya 1/8. Kenapa 1/8? Karena NA-nya hanya 1. Hanya BBB semua. 8-nya dari mana? 8-nya dari NS. Sudah hitung tadi. Kemudian X-nya 1. Ruang sampelnya ada 3. Jadi 3/8. Kemudian peluang lampu rusaknya 2 atau X-nya 2. Sama, ruang sampelnya ada 3, jadi 3/8. Terakhir X-nya 3, ruang sampelnya ada 1, jadi 1/8. Nah, untuk menyatakan distribusi variabel acak, kita bisa menggunakan format tabel. Kalau tabel yang di atas itu memanjang ke bawah, nah yang ini memanjang ke samping. Selanjutnya distribusi peluang kumulatif, yaitu F besar C didefinisikan sebagai peluang X kurang dari sama dengan C, yang berarti X sama dengan 0, X sama dengan 1, sampai X sama dengan C. Yang artinya, kalau peluang X sama dengan 0, simbolnya sebagai F0, sedangkan peluang X sama dengan 1, simbolnya F1, begitu seterusnya. Nah, itulah definisi dari distribusi peluang kumulatif. Sekarang kita cari F0. Sesuai definisi, F besar 0 yaitu peluang X kurang dari sama dengan 0. Maka F0 sama dengan 1/8. Kemudian F1. Berarti definisinya peluang X kurang dari sama dengan 1. Jadi F0 ditambah F1, F0-nya 1/8 ditambah F1 3/8. Jadi 1/8 ditambah 3/8 itu 4/8. Kemudian F besar 2 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 2. Berarti F0 ditambah F1 ditambah F2 sama dengan 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 hasilnya 7/8. Terakhir F3 atau P X kurang dari sama dengan 3. Berarti F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 hasilnya 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 ditambah 1/8 hasilnya adalah 1. Dari sini kita buat tabel distribusi peluang kumulatifnya, yaitu ini. X sama dengan 0, 1/8, X sama dengan 1, 4/8, X sama dengan 2, 7/8, dan X sama dengan 3, 1. Materi variabel acak diskrit oleh Zevanya Rumambi. Kita masuk ke dalam soal. 3 buah koin dilempar secara bersamaan. Variabel acak X menyatakan munculnya sisi gambar atau G pada pelemparan tersebut. Buatlah distribusi peluang kumulatif dari variabel acak tersebut.
Kemungkinan munculnya sisi koin. Kemungkinan pertama, ketiga koin muncul sisi angka saat dilempar. Kemungkinan kedua, koin pertama dan kedua muncul sisi angka, sedangkan koin ketiga muncul sisi gambar. Dapat dikatakan bahwa kemungkinan pertama yang muncul adalah angka-angka-angka. Yang kedua, angka-angka gambar. Yang ketiga, angka gambar angka. Yang keempat, angka gambar-gambar. Yang kelima, gambar angka-angka. Yang keenam, gambar angka gambar. Yang ketujuh, gambar-gambar angka. Dan yang terakhir, kedelapan, gambar-gambar gambar. Variabel acak X didefinisikan munculnya sisi gambar atau G. Kemungkinan munculnya sisi gambar atau G. Yang pertama, X sama dengan 0. Karena X-nya itu adalah munculnya sisi gambar. Jadi, kalau X-nya 0, sisi gambarnya 0. Berarti sisi koin semuanya A atau AAA. Yang kedua, X sama dengan 1. Jadi sisi gambar yang muncul hanya 1. Kemungkinannya yaitu AAG, AGA, dan GAA. Yang ketiga, X sama dengan 2. Jadi sisi gambar yang muncul hanya 2. Kemungkinannya yaitu angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka. Yang keempat, X-nya sama dengan 3. Sisi gambar yang muncul yaitu gambar-gambar-gambar. Nah, sekarang kita lihat peluangnya. Kalau bicara peluang, pasti ada ruang sampel atau NS. NS-nya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Peluang munculnya sisi gambar. Yang pertama, X sama dengan 0. Ruang sampel untuk X sama dengan 0 ada 1, yaitu AAA. Jadi peluangnya 1/8. Kemudian X sama dengan 1, ruang sampelnya ada 3. Jadi peluangnya 3/8. Lalu X sama dengan 2, ruang sampelnya ada 3. Jadi peluangnya 3/8. Yang terakhir, X sama dengan 3. Ruang sampelnya ada 1. Jadi peluangnya 1/8. Untuk menyatakan distribusi variabel acak, kita bisa menggunakan format tabel. Kalau tabel yang di atas memanjang ke bawah, yang ini memanjang ke samping. Selanjutnya distribusi kumulatif, yaitu F besar C didefinisikan sebagai peluang X lebih dari sama dengan C, yang berarti X sama dengan 0, X sama dengan 1 sampai X sama dengan C. Yang artinya kalau peluang X sama dengan 0, simbolnya sebagai F0. Kalau peluang X sama dengan 1, simbolnya sebagai F1 dan seterusnya. Ini definisi dari distribusi peluang kumulatif. Nah, sekarang kita cari F besar 0. F besar 0 sesuai definisi yaitu peluang X kurang dari sama dengan 0. Maka F0 sama dengan 1/8. Kemudian F1 berarti definisinya peluang X kurang dari sama dengan 1. Jadi F0 tambah F1 sama dengan 1/8 tambah 3/8 sama dengan 4/8. F2 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 2. Sama dengan F0 tambah F1 tambah F2. Sama dengan 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8. Sama dengan 7/8. F3 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 3. Sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 sama dengan 1. Dari sini kita buat tabel distribusi peluang kumulatifnya, yaitu X-nya 0 1/8, X-nya 1 4/8, X-nya 2 7/8, X-nya 3 sama dengan 1. Materi distribusi binomial oleh Zaid Budiman. Soal, sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali pelemparan. Tentukan peluang muncul sisi angka sebanyak 2 kali pada pelemparan tersebut. Penyelesaian. Kemungkinan kejadian. Yang pertama, muncul sisi angka, kita nyatakan sebagai sukses. Yang kedua, muncul sisi selain angka, kita nyatakan sebagai gagal. Selanjutnya, tentukan N atau banyak percobaannya itu 3 kali. Karena koin ada 2 sisi, peluang, sukses dan gagalnya sama. Jadi
Jadi P sama dengan 1/2, Q sama dengan 1 kurang 1/2, sama dengan 1/2. Kemungkinan X-nya sama dengan 2 karena diharapkan munculnya sisi angka sebanyak 2 kali. Lalu masukkan ke rumus binomial. Px sama dengan 2 sama dengan binomial. 2, 3, 1/2 sama dengan 3 kombinasi 2 kali 1/2 pangkat 2 kali 1/2 pangkat 1. 3 kombinasi 2 yaitu 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1/4 kali 1/2. 3 faktorial yaitu 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial kali 1/4 kali 1/2. 2 faktorial bisa kita coret menjadi 3 bagi 1. Hasilnya 3 kali 1/4 kali 1/2. Hasilnya 1/8. Materi distribusi binomial oleh Novenda Pinontoan. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah penyelesaian kemungkinan kejadian pertama, mampu menahan tendangan kita nyatakan sebagai sukses. Kedua, tidak mampu menahan tendangan kita nyatakan sebagai gagal. Kemudian tentukan N atau banyak percobaan yaitu 5, P atau peluang suksesnya 3/5, Q atau peluang gagal 1 kurang P atau 1 kurang 3/5 sama dengan 2/5. Kemudian X-nya 3 karena yang diharapkan penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Kemudian masukkan ke rumus binomialnya, berarti P X sama dengan 3 sama dengan binomial 3, 5, 3/5 sama dengan 5 kombinasi 3 kali 3/5 pangkat 3 kali 2/5 pangkat 2. 5 kombinasi 3 yaitu 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 pangkat 3 27 per 5 pangkat 3 125 kali 2 pangkat 2 4 per 5 pangkat 2 25. 5 faktorial yaitu 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 27 per 125 kali 4 per 25. 3 faktorial bisa kita coret menjadi 5 kali 4 sama dengan 20 dibagi 2 hasilnya 10 kali 27 per 125 kali 4 per 25 hasilnya 216 per 625. Materi distribusi binomial oleh Regina Sasua. Soal, sebuah kantong terdapat 4 bola merah, 6 bola hijau, dan 2 bola biru. Dari kantong tersebut diambil sebuah bola berturut-turut 4 kali dan setiap pengambilan bola dikembalikan lagi. Tentukan peluang terambilnya 1 bola hijau dari 4 kali pengambilan. Penyelesaian kemungkinan kejadian yang pertama, terambilnya bola hijau kita nyatakan sebagai sukses. Yang kedua, terambilnya bola selain hijau kita nyatakan sebagai gagal. Selanjutnya, tentukan N atau banyak percobaan yaitu 4. P atau peluang sukses 6/12 karena bola hijau ada 6 dan jumlah bola 12. 6/12 sederhanakan menjadi 1/2. Q atau peluang gagal 1 kurang P atau 1 kurang 1/2 sama dengan 1/2. Kemudian X-nya kurang dari sama dengan 1 yang artinya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Masukkan ke rumus binomial. Langkah pertama kita cari dulu P X sama dengan 0 sama dengan binomial 0, 4, 1/2. 4 kombinasi 0 kali 1/2 pangkat 0 kali 1/2 pangkat 4 sama dengan 4 kombinasi 0 yaitu 1, 1/2 pangkat 0 hasilnya 1, 1 pangkat 4 1 per 2 pangkat 4 16. Jadi 1 kali 1 kali 1/16 sama dengan 1/16. Selanjutnya P X sama dengan 1 sama dengan binomial
1, 4, 1/2 sama dengan 4 kombinasi 1 kali 1/2 pangkat 1 kali 1/2 pangkat 3. 4 kombinasi 1 yaitu 4, 1 pangkat 1, 1 per 2 pangkat 1, 2 kali 1 pangkat 3, 1 per 2 pangkat 3, 8. Jadi 4 kali 1/2 kali 1/8 sama dengan 4/16. Jadi peluang X kurang dari sama dengan 1 yaitu P, X sama dengan 0 tambah P, X sama dengan 1 sama dengan 1/16 tambah 4/16 hasilnya 5/16.